Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah afdhali anbiya'illahi wa rasulillah rahmatullahi lil alamin kullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak sekalian, sahibul bait yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai muqaddimah tentunya tidak ada kalimat yang patut untuk kita ungkapkan melainkan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang maknanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan semua siapapun dia yang mengikuti jejak beliau sampai kiamat. Yang mudah-mudahan insyaallah kita semua dikumpulkan bersamanya di Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak sekalian, kajian kita untuk malam ini kita awali dengan ungkapan para ahli tafsir, di mana mereka mengatakan bahwa tidak kurang 10 ayat Al-Quran memperingatkan kita bahwa kita ini punya musuh sekalian, dan musuh itu adalah syaitan. Dan di dalam ayat-ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata. Dan bila kita cermati ayat-ayat tersebut, Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan atau telah mengingatkan Adam alaihissalam bersama bunda kita Hawa saat mereka belum digoda oleh syaitan di dalam surga. Allah itu sudah mengingatkan mereka dengan firman-Nya, faqulna ya Adam, kami katakan kepada Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Dalam surah Taha Allah mengatakan, wahai Adam, sesungguhnya ini menunjuk kepada syaitan adalah musuhmu dan musuh istrimu.
Karena itu jangan sampai kalian berdua dikeluarkan dari surga ini disebabkan oleh rayuannya. Karena bila kalian keluar darinya fatasqa, maka kalian akan mengalami kesulitan. Ini semasa Adam dan Hawa belum digoda oleh syaitan. Kemudian sekalian, setelah keduanya digoda oleh syaitan dan sebelum diturunkan mereka ke bumi, Allah mengingatkan kembali dengan firman-Nya dalam surah Al-A'raf, alam anhakuma an tilkumas syajarah, bukankah sudah ku ingatkan kalian jangan pernah dekati pohon ini, wa aqul lakuma, dan sudah ku ingatkan kepada kalian berdua, inna syaitana lakuma aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan ini bagi kalian berdua adalah musuh yang sangat nyata. Dan pada akhirnya Pak, Adam dan Hawa diturunkan mereka ke bumi. Dan saat mereka diperintahkan turun, apa kata Allah? Qul nahbitu minha jami'a, turun kalian semua ke bumi, keluar dari surga. Lalu Allah ingatkan balik, ba'dukum li ba'din adu, sebahagian kalian akan menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Sudah berapa ayat Pak? 3. Yang makan silakan lanjut terus Pak, tidak ada masalah, mau nambah silakan. Lanjut Pak, lanjut. Ya. Maaf ya. Kalau sedang makan dengerin ceramah enak tuh Pak. Yang sudah makan ini, ya. Yang berceramah dan yang mendengarkan kalau sudah makan sama-sama berat. Ya. Baik. Kemudian Bapak sekalian, bila kita ke Nabi yang lain seperti Yusuf alaihissalam mengingatkan kepada saudara-saudaranya, mengingatkan kepada umatnya dengan mengatakan inna syaitana lil insani aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang sangat nyata. Tentu tidak sempurna kalau tidak kita ungkapkan apa yang dipesankan oleh Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi mengingatkan kita sebagai umatnya, yang dalam konteks ayat Quran yang ditujukan kepada Nabi. Di sana Allah mengingatkan bahwa permusuhan kita dengan syaitan itu adalah permusuhan sepanjang masa. Itu kita bisa tengok dalam surah Isra, di mana Allah mengatakan wa kana asy-syaitanu lil insani aduwwun mubina. Kata ahli tafsir, adanya kana dalam ayat ini dalla alal istimrar, ini menunjukkan kesinambungan. Karena itu ayat itu mengingatkan kita bahwa permusuhan kita dengan syaitan itu adalah permusuhan yang terus menerus sampai kiamat. Dan kita tutup berkenaan dengan ayat-ayat ini di surah Fatir, di mana Allah mengingatkan kita semua manusia, inna syaitana kana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka karena itu jadikan kalian juga dia sebagai musuh. Ini beberapa ayat Al-Quran sekalian yang mengingatkan kita
akan permusuhan sepanjang masa dengan syaitan. Tapi seperti meminjam bahasa para ulama tafsir, syaitan tuh sekalian, dia sadar bahwa menyesatkan manusia ini tidak mudah. Ya, syaitan tuh sadar bahwa menyesatkan manusia itu tidak mudah. Karena itu Allah memberitahu kita bahwa untuk menyesatkan manusia dia punya tahapan-tahapan yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah pernah kalian ikuti khutuwat, langkah-langkah syaitan, tahapan-tahapan syaitan ketika akan menjatuhkan kita kepada kemaksiatan. Langkah-langkah inilah atau tahapan-tahapan inilah sekalian yang dipelajari oleh para ulama kita. Karena itu, karena syaitan ini musuh dan dia punya langkah-langkah atau tahapan-tahapan sekalian, maka kita perlu mempelajari siasat musuh kita. Dan tentunya sangat salah besar bila kita sudah diingatkan bahwa kita punya musuh yang akan selalu berusaha menjatuhkan kita kepada maksiat, tapi kita santai-santai saja tanpa pernah mempelajari cara-cara mereka untuk menggoda kita, Pak. Yang kita katakan tadi dengan khutuwat, punya tahapan-tahapan. Dan secara garis besar tahapan-tahapan itu sekalian dijelaskan oleh para ulama. Syaitan ini tahapan pertamanya dan paling puncak, Pak, yang ingin dia goda kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha menggoda kita, merayu kita agar kita melakukan syirik. Itu puncak dia. Itu tujuan utama dia. Bagaimana kita manusia ini menyekutukan Allah, berbuat syirik. Dan syirik itu sebagaimana yang sudah diketahui ada dua macam. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, inilah sekalian tahapan puncak dia, bagaimana kita ini menyekutukan Allah. Dan pembahagian syirik kepada dua bahagian sekalian itu berdasarkan dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling kukhawatirkan terhadap kalian wahai umatku, kalian jatuh kepada syirik kecil. Syirik kecil itu kan banyak, Pak. Ditanya oleh sahabat, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan syirik kecil ya Rasulullah? Kata Nabi, ar-riya, adalah riya, Pak. Riya ini virus dalam ibadah yang bila kita tidak sadari dia akan menghancurkan ibadah kita. Seperti kata Ibnul Qayyim, banyaknya orang jatuh kepada riya ini itu seperti lautan tak bertepi, Pak, yang kadang-kadang hinggap dia dalam ibadah kita tanpa kita sadari. Dan itulah yang paling diinginkan syaitan dari apa yang kita lakukan berkenaan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak ingat, bila syaitan
tidak mampu menggoda kita, Pak, merayu kita atau menjatuhkan kita kepada syirik, dia tidak akan bertahan di situ. Dia akan turunkan targetnya, Pak, kepada yang lebih rendah sedikit. Apa kata para ulama? Dia rayu kita, dia goda kita agar kita hanyut dalam perkara-perkara bid'ah mungkar, menambah-nambah ajaran agama dan seterusnya. Baik, tampang-tampang macam kita ini, ya, tak yakin orang, Pak, bila kita menambah-nambah ajaran agama. Artinya kita tidak punya kemampuan untuk itu, ya. Karena itu terkadang yang jatuh atau terfitnah kepada bid'ah ini adalah tokoh-tokoh agama. Mereka karang-karang, mereka tambah-tambah ajaran-ajaran agama dengan alasan kebaikan. Makanya orang-orang yang atau pelaku-pelaku bid'ah itu, kata para ulama, kenapa syaitan suka dengan mereka, Pak? Karena mereka tidak akan pernah taubat. Sebab apa yang mereka buat, apa yang mereka tambah, itu mereka anggap sebagai amal saleh. Bila orang terus terkurung di sana, nah inilah contoh yang nyata bahwa orang tersebut sudah terperangkap dengan tahapan syaitan yang kedua, Pak. Baik, kita belajar, kita ta'lim, kita jauhi bid'ah. Guru-guru kita mengajarkan bahwa ini sunnah, ini bid'ah, dan seterusnya, sehingga kita jaga amalan kita dan kita tidak jatuh kepada bid'ah. Jangan pikir syaitan tidur, Pak. Dia akan turunkan lagi targetnya yang lebih rendah dari dua perkara tadi. Apa itu? Dia akan goda dan akan diusahakan kita jatuh kepada perbuatan dosa-dosa besar. Itu ya. Dia akan goda kita, akan rayu kita dengan segala caranya agar kita ini melakukan dosa-dosa besar. Seperti berzina, selingkuh, apalagi, Pak, durhaka kepada orang tua, berdusta, dan seterusnya. Dosa-dosa besar yang sudah sama-sama kita ketahui. Kemudian bila syaitan tidak mampu juga menjerat kita kepada dosa-dosa besar, maka dia turunkan lagi targetnya yang lebih rendah dari itu. Dia akan goda kita supaya kita terperangkap ke dosa-dosa kecil. Itu ya. Dia sibukkan kita dengan dosa-dosa kecil. Kadang-kadang kita remehkan dia, alah dosa kecil ini akan terhapus nanti dengan wudu, ya kan? Akan terhapus dengan tasbih, agar terhapus nanti dia dengan kebaikan dan seterusnya. Tapi dia sibukkan kita melakukan dosa-dosa kecil sehingga menumpuk akhirnya besar. Itu pun bila dia tak mampu menggoda kita melakukan dosa-dosa kecil sekalian, dia akan turunkan lagi targetnya kepada tahapan yang lebih kecil sedikit dari itu. Apa dia, Pak? Akan dia goda kita sehingga kita menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang mubah. Paham ya? Saya kira perkara-perkara yang mubah, sesuatu yang hukumnya mubah, bila Bapak kerjakan Bapak akan dapat pahala, ya. Dan bila Bapak tinggalkan pun Bapak tidak akan mendapat dosa. Itu mubah. Tapi bagi kita orang beriman, Bapak sekalian, bila satu perbuatan kita lakukan dan kita tidak mendapat manfaat darinya, bagi pandangan orang beriman itu adalah satu kerugian.
sekurang-kurangnya waktu kita habis, sementara waktu itu adalah modal berharga bagi kita. Itu pun bila syaitan tidak mampu menyibukkan kita dari perkara-perkara yang mubah, baru dia turunkan lagi target terakhirnya, Pak. Apa itu? Dia sibukkan kita dalam perkara-perkara yang sedikit manfaatnya dari hal-hal yang besar manfaatnya, sehingga kita sibuk dengan hal-hal kecil dan kita tinggalkan hal-hal yang besar yang bermanfaat bagi kita. Itulah kata para ulama 6 atau 7 khutuwat syaitan, tahapan-tahapan syaitan. Itu musuh kita, Pak, dan semua kita harus tahu tahapan-tahapan itu, karena yang menjadi target dia adalah kita. Dan dia sudah bersumpah di hadapan Allah, sebagaimana yang sudah sama-sama kita ketahui dalam Quran, ya, la'atiyannahum, ya Allah, aku akan datangi mereka dari muka dan belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Itu janji dia, yang tidak dia sebutkan dua arah saja, Pak, atas dan bawah. Karena di sini rahasia kita, Pak, dan di sini kekuatan kita. Tuh ya. Apabila hati ini, kening nih, selalu kita kandaskan dia ke tanah. Tuh ya. Tapi hati kita kaitkan dia ke atas, yaitu Allah. Di situ baru dia menyerah, Pak. Tuh ya. Jadi itulah dia 6 perkara khutuwat syaitan. Dari sini, sekalian kata para ulama, kita bisa bedakan rayuan syaitan dengan rayuan syahwat, nafsu. Kalau syaitan tadi, dia mau menurunkan targetnya, Pak. Adapun nafsu kita ini, perbedaannya dengan rayuan syaitan, dia tidak akan menurunkan apa yang dia inginkan. Itu nafsu. Makanya kan kata para ulama, an-nafsu kat-tifli. Nafsu kita ini kayak anak-anak, Pak, anak kecil. Anak-anak kita itu dulu semasa kecil mereka, bila sudah dia minta ke kita mainan tertentu, Pak, tuh ya, dia minta pedang-pedangan misalnya, atau mobil-mobilan dan segala macamnya, lalu bapak belikan sepeda yang lebih mahal dari itu, bapak kasih dia akan menolak itu, ya, akan nangis dia. Bukan itu yang abang minta, dia bilang, bukan itu yang kita minta. Baru dia berhenti nangis, meminta, rewel dan sebagainya, kalau diberikan kepada dia apa yang dia minta. Itulah nafsu. Makanya nafsu ini sudah, bila dia sudah menginginkan sesuatu, dia akan bertahan di situ. Dia tidak akan turunkan targetnya. Beda dengan syaitan. Dan bila sudah terlampiaskan nafsunya, sudah tenang dia. Itulah nafsu. Syaitan itu tidak, dia akan bergerak. Lalu kata para ulama, bapak tengok, bila dia sudah tidak menggoda kita dari syirik, dia tidak mampu. Yang kedua tadi apa? Bidah, dia tidak mampu. Dosa besar dia tidak mampu. Dosa kecil dia tidak mampu, dan seterusnya sampai kepada yang keenam. Dia sibukkan kita kepada perkara-perkara yang sedikit manfaatnya, sehingga lupa kita terhadap perkara yang besar manfaatnya. Kalau kita sudah dia nina bobokkan di taraf rendah nih, Pak, dia akan berusaha mengangkat kita ke atas. Dia nggak akan bertahan mengkurung kita di tahapan itu, tapi dia akan naikkan kelas kita ke atas. Akan disibukkan kita kepada perkara yang mubah. Dan bila kita juga terlena di situ, dia angkat lagi, Pak. Begitulah syaitan. Makanya wajar Allah mengatakan kepada kita, innahu lakum aduwwum mubin.
lebih. Dan ini harus kita sadari. Baik. Ini sebagai pengantar sekalian dalam kajian ini untuk satu hadis yang ini menjadi inti yang ingin mau saya sampaikan kepada kita. Walau saya kira di antara kita ini banyak yang sudah mengamalkan apa yang akan kita sampaikan. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullahi alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya kira kita sudah hafal semua itu, Pak. Bahkan sudah menjadi zikir kita, zikir harian kita, pagi petang kita seterusnya. Tapi dalam hadis ini kata Nabi, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marrah, dalam setiap hari 100 kali. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jumlah zikir yang harus kita ulang. Ya, harus 100 kali, Pak. Menurut Bapak kira-kira 100 kali itu bila kita zikirkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kira-kira berapa menit, Pak? Hah? Tidak kurang, tidak lebih dari 10 menit, Pak. Dan itu sudah kita praktekkan sama-sama. Ya, masih seperempat perjalanan Bapak menuju Doha itu sudah selesai. Dan kalau sudah sampai ke Doha, Bapak ulang bisa ratusan kali. Ya, tapi Bapak tengok, Nabi mengatakan harus 100 kali dalam konteks hadis ini. Dan bila kita tunaikan menjikirkan la ilaha illallah ini, Pak, 100 kali, maka ada 6 kebaikan kata Nabi yang akan menunggu kita. Ya, tadi rayuan syaitan itu ada 6 tahapannya, Pak. Zikir ini pun bila kita dawamkan dia, maka ada 6 kebaikan yang menunggu kita. Yang pertama kata Nabi SAW, ka'adli asyari raqabah atau kama qala, barang siapa yang menzikirkan la ilaha illallah dan seterusnya 100 kali dalam sehari, maka dia seolah-olah telah memerdekakan 10 budak. Yang pertama, Pak, 10 budak atau hamba sahaya. Kedua, wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dengan zikir yang kita ulang 100 kali itu akan dituliskan 100 kebaikan bagi kita yang dicatat di jejak rekam kebaikan kita, Pak. Bapak hanya mengulang 100, tapi Bapak bertambah kebaikannya di saat itu 100 kali, 100 kebaikan. Hanya modal zikir itu. Apa berhenti di situ? Tidak. Ada yang ketiga, Pak. Wa muhiyat anhu mi'ata sayyi'ah atau mi'atu sayyi'ah, dan dihapus dari kejahatan kita juga 100 kejahatan. Jadi bertambah 100 kebaikan, berkurang 100 keburukan. Kalau kita pikir-pikir sekalian, betapa ruginya kita selama ini. Ya, banyak waktu kita terlewatkan begitu saja secara sia-sia
dan kita lupa tentang fadilah dari zikir yang luar biasa. Ini kerugian. Ya, inilah kerugian dan inilah salah satu khitah syaitan. Dia alihkan perhatian kita sehingga banyak waktu kita itu habis sia-sia begitu saja. Baik, udah berapa tadi Pak? 3. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila kita zikirkan ini 100 kali dalam sehari, kita dianggap bersedekah atau membebaskan budak 10 orang, dituliskan kebaikan bagi kita 100 kebaikan, dihapus dari kita 100 kesalahan. Kemudian ini yang menjadi inti yang ada hubungannya dengan yang tadi Pak. Wa kana yaumuhu, dan pada hari itu dengan sebab zikir yang 100 kali yang kita ulang itu, hirzam minasyaitan, itu akan menjaga kita, menjauhkan kita dari gangguan syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila yaumi dzalik, sampai kepada sore hari. Bila kita zikirkan dari pagi, maka sampai sore kita dijaga oleh Allah, dijamin lewat zikir ini dari gangguan syaitan dengan khitah-khitah yang sudah kita jelaskan tadi Pak. Lalu yang kelima Pak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ahada afdalu mimma jaa bih, tidak akan ada yang bisa mengimbangi kebaikan kita seorang pun, ya, apabila kita menzikirkan 100 kali zikir ini. Tidak ada yang bisa mengimbangi kebaikan kita, fadilah dan keafdalan yang kita terima dari Allah. Baru yang keenam, kata Nabi, illa ahadun, kata Nabi, kecuali seseorang amila aktsara min dzalika, mengamalkan zikir ini lebih dari apa yang kita lakukan. Dan di sini ada dua makna kata para ulama. Ucapan Nabi di penghujung hadis ini Pak, tidak akan ada yang bisa mengimbangi kita kecuali orang yang lebih banyak mengamalkannya. Satu, kata para ulama, maknanya dia lebihkan zikir, mengulang zikir ini dari 100 kali. Kita cuma 100 misalnya, dia tambah 101 dan seterusnya, barulah dia bisa mengimbangi kebaikan kita Pak. Dan takwilan kedua kata para ulama berkenaan dengan penghujung hadis nih Pak, dan ini yang paling kita cenderungi, gitu ya, baru bisa orang mengimbangi kebaikan kita hari itu apabila dia mengamalkan zikir-zikir yang lain, gitu ya, kebaikan-kebaikan yang lain. Mungkin dia bersedekah, sholat jamaah dan seterusnya, ya, tidak ada kaitannya kepada zikir. Artinya sebagian ulama mengatakan mutlak harus 100 kali, tidak boleh ditambah dan tidak boleh berkurang. Kalau kita ke takwilan yang kedua, walau jumhur ulama mengatakan bahwa pemahaman pertama tadi menunjukkan bila lebih banyak kita amalkan menzikirkan la ilaha illallah sampai habis tadi, itu akan lebih baik sekalian. Inilah saya kira yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan di sekalian. Mudah-mudahan insyaallah, walau ini bukan sesuatu yang baru bagi kita, tapi marilah kita upayakan, kita usahakan berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekalian, kalau kita ke surah Al-Ahzab, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang beriman, ingat kalianlah Allah sebanyak-banyaknya. Dan di dalam surah An-Nisa Allah menjelaskan bahwa ciri-ciri orang yang kena penyakit nifaq adalah orang yang sedikit zikirnya, Pak. Ya, apa kata Allah? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas, baru Allah katakan wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah, berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Dan semoga kita terhindar dari ini semua dan dimudahkan bagi kita berzikir ya dimanapun kita berada sekalian. Dan kata para ulama, saya tutup dengan ucapan ini, bahwa yang paling mudah dan paling terbanyak cara kita untuk mendapatkan pahala dalam keseharian kita itu adalah lewat lisan. Lewat lisan, yaitu lewat zikir. Ya, sholat itu ada waktu tertentunya. Sesenang apapun Bapak sholat, dia ada waktu tertentunya. Puasa juga demikian, dan lain-lain. Adapun zikir ini tidak. Yadhkurunallah qiyaman, sedang berdiri, wa qu'udan, sedang duduk, wa ala junubihim, sedang berbaring. Walau ini adalah falsafah, Pak. Qiyaman itu adalah kesibukan. Ya, artinya dalam kesibukan kita pun kita dituntut untuk berzikir. Wa qu'udan, sedang berehat sejenak dari kesibukan kita, juga kita disuruh berzikir. Baru rehat total. Wa ala junubihim, juga kita harus memulainya dengan zikir sekalian. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Amir atas materi yang diberikan. Mudah-mudahan kita bisa mendapat pengamalkan. Dan kalau lupa atau bisa mengunjungi channel YouTube Pak Dwi Aryono, insya Allah akan upload sana. Untuk sesi berikutnya mungkin ada pertanyaan. Silakan bapak-bapak yang mau bertanya. Kan, yuk, dua, yuk. Boleh diwakilkan. Mewakilkan kan? Nyalain dulu, Pak Wahyu. Wakilin yuk. Nyalain dulu. Itu Pak, hijau nggak? Nah, jadi kesini nanti aja Mas. Waalaikumsalam. Izin bertanya, coba pertanyaan Ustaz. Tadi dikatakan syaitan itu musuh yang nyata. Dulu mungkin kalau di kita sebagai saya lah, di manusia awam gitu ya, nyata itu sesuatu yang terlihat gitu. Bagaimana kita bisa meyakinkan kalau dia itu nyata gitu. Satu. Langsung aja terus satu. Satu lagi. Lanjut. Dua. Pertanyaan kedua, kayaknya kalau godaan setan itu kebanyakan kalau diperhatikan berkaitan dengan makanan. Ketika Nabi Adam disuruh masuk ke surga, ada perintahnya watak pada hadis saja watak itu dan dalam soal ini. Ketiganya nggak boleh, tapi boleh dimakan buahnya. Disitulah dia mulai jadi orang beriman. Itu bisa diperjelas. Kemudian juga selanjutnya yang menarik adalah kita lihat 160-an lah di surah Al-Baqarah itu, Allah berfirman, Allah manusiakan wajib, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Selanjutnya adalah kata benar-benar setan. Nah, ini kalau kita perhatikan kayaknya ada kaitannya dengan makanan. Lalu kita sebagai manusia kan tadi usai nyata. Bagaimana nih menyikapi makanan, padahal kita kan harus makan. Gitu Ustaz. Saya rasa juga didukung dengan ini, ujian umat Nabi Muhammad itu berkaitan dengan harta. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat ini, sepertinya saya melihat pesan manusia kalau udah makan yang haram, jadi kecenderungannya akan kesetanan. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Masya Allah. Baik. Kayaknya jangan korupsi. Biasa. Baik. Untuk memahamkan kita, karena seperti Bapak bilang tadi, sesuatu yang nyata itu selalu
sifatnya bisa diraba, ya, bisa kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Tidak begitu. Kebanyakan memang demikian, tapi tidak selamanya sesuatu yang nyata itu harus kita tengok bentuknya, kita bisa raba. Ya. Apalagi berkenaan dengan keimanan, banyak ranah-ranah yang harus kita imani itu nyata adanya, Pak, walau tidak bisa kita raba dia secara fisik, tapi kita rasakan. Dan saya kira kita merasakan, Pak, sama-sama rayuan dan godaan syaitan nyata adanya, ya, walau tidak bisa kita tengok dia, tapi dia bisa melihat kita, ya, tapi keberadaannya, rayuannya dan segala macamnya itu bisa kita tengok, bisa kita rasakan, ya. Kalaupun misalnya ini banyak tidak diterima oleh orang, ya, karena merasa dia aman dari gangguan dan sebagainya, tapi sudah cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita secara jelas bahwa kalian punya musuh. Wa huwa yarakum wa la tarakum, kata Allah. Musuh itu bisa melihat kamu dan kamu tidak bisa melihatnya, ya. Dan Allah nyatakan kepada kita di beberapa ayat yang kita sebutkan tadi bahwa permusuhan mereka itu sangat nyata, ya. Dan salah satu yang menjadi korban awalnya adalah Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, ya. Ini sudah menunjukkan bahwa dia nyata sebagai musuh. Atau sebagai tambahannya, banyak di sana manusia-manusia, ya, yang terjerembab binasa dalam kemaksiatan, itu tidak lain adalah karena faktor dari gangguannya, dari perangkapnya dan seterusnya. Jadi ini sudah menunjukkan sesuatu yang sangat nyata bagi kita, bahwa syaitan itu sangat andil dalam perbuatan manusia, ya. Berapa banyak orang yang terbunuh oleh si pembunuh, Pak, itu nyata menunjukkan adalah godaan dan gangguan syaitan dan seterusnya. Dengan begitu saya bisa menjelaskan apa yang Bapak tanyakan. Kemudian yang menarik tadi, masalah kedua yang Bapak tanyakan, betul, Pak, bahwa seolah-olah memang kesan ayat-ayat yang Bapak bacakan tadi itu dan yang lainnya, bahwa pintu awal dari syaitan itu adalah dalam makanan. Artinya itu tadi yang Bapak bilang, Adam dan Hawa diperintahkan oleh Allah, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati kalian berdua pokok ini. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin, yang bila kalian dekati dia, kalian akan menjadi zalim, kata Allah, ya. Ini apa kata Allah di Al-A'raf, fadallahuma bighurur, syaitan main dia di situ, dia goda Adam, fadallahuma bighurur, akhirnya apa? Fadzaqas syajarah, mereka makanlah buah larangan tersebut, ya, dengan alasan ini buah surga, syajaratul khuldi, yang bila kalian mencicipinya dan menikmatinya maka akan kekal kalian di sini. Itu rayuan dia, Pak. Tapi begitu dimakan oleh orang-orang terbaik, Adam dan Hawa, pohon larangan tersebut, badat lahuma sawatuhuma, maka dengan seketika badan mereka pun, ya, badat lahuma, terbuka auratnya semua, Pak, ya, maaf, jadi telanjang, itu ya.
langsung, sehingga keduanya disibukkan mengambil dedaunan untuk menutupi auratnya. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwa al-aslu fil insani as-sitru, bahwa hukum asal dari manusia itu malu membuka auratnya. Artinya bila ada orang yang suka membuka auratnya apalagi mempertontonkannya, menunjukkan sudah hilang rasa malunya. Dan bila sudah malu hilang sekalian, hilanglah keimanan. Tapi intinya seperti yang Bapak bilang tadi, ya, bahwa yang paling terbanyak atau dalam ayat-ayat Al-Quran itu seperti Al-Baqarah yang Bapak bilang tadi, ayuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum, bahkan kalian yang baik-baik, ya, dari rezeki yang diberikan kepada kalian. Baru Allah ingatkan, wala tattabi'u, hati-hati dengan langkah-langkah syaitan juga di sini. Makanya Umar apa dia bilang sekalian, ya, di mana ada air maka di situ akan ada fitnah. Maaf, maka di situ akan ada harta. Dan bila di situ ada harta maka di situ akan banyak fitnah. Itu kata Umar radhiyallahu anhu. Karena sekalian, kenapa yang menjadi apa kita bilang lambang lah atau makanan yang diperdengarkan kepada kita dalam ayat? Sebab sekalian, manusia ini, Pak, ya, manusia ini tabiatnya, ya, tabiatnya itu ingin memiliki segalanya. Dia ingin kenyang terus dan seterusnya. Maka inilah, ya, obsesinya. Maka apapun yang dia inginkan, maka dia akan berusaha mencari itu, ya. Disinilah orang tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas, tuh, ya kan? Maka syaitan tuh, inilah yang menjadi perangkapnya, Pak. Ya, orang tak akan pernah puas. Sudah dapat satu akan dapat dua, sudah dapat dua dia akan pingin tiga dan seterusnya. Itulah bila sudah bersanding antara syahwat dengan syaitan, ini yang menjerumuskan kita. Ditambah lagi, sekalian, bahwa dengan kenyang nih, Pak, ya, fitnah yang dialami oleh Adam berupa makanan, peringatan Allah di banyak ayat dalam Quran, ya, seolah-olah ini yang menjadi pintu utama dia menggoda kita dan menjatuhkan kita. Karena secara apa? Secara maknawiyah kata ulama, bila orang dalam keadaan kenyang, Pak, ya, itu lebih mudah, ya, dia goda daripada saat kita lapar. Makanya kan salah satu yang apa, untuk memblokir lah kita bilang gangguan-gangguan syaitan itu, ya, itu salah satunya dengan berpuasa, ya, itu dengan salah satunya berpuasa, Pak. Dan intinya kita bilang bahwa di mana ada harta, di mana bila perut kenyang dan sebagainya, ya, maka kita harus hati-hati, karena memang lewat ini kadang-kadang syaitan itu lebih mudah menjatuhkan kita kepada kemaksiatan. Ditambah lagi sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi, dan itu harus Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu lahmin nabata bil harami atau nabata bil harami pannaru aula biha, ya, kata Nabi SAW, setiap tubuh atau daging kita ini, Pak, bercampur dia dengan yang haram, ya, kullu lahmin nabata fil harami atau bil harami atau kama qala pannaru aula biha, setiap tubuh kita ini, jasad kita ini, masuk sesuatu yang haram ke dalamnya,
maka neraka itu lebih layak, lebih utama baginya. Dan ini yang diinginkan oleh syaitan dari kita. Dia menginginkan kita bagaimana agar kita nih sama-sama terjerembab ke neraka sa'ir, sebagaimana penutup ayat di surah Fatir tadi, innasyaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwan. Ingat, syaitan itu ada musuh bagi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Baru apa kata Allah di akhir, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dan syaitan itu akan berusaha mencari dan menggoda konco-konconya. Tujuannya apa? Liyakunu min ashabis sa'ir, supaya kalian semua bersama dia di dalam neraka sa'ir. Itu ya. Karena itu walaupun makanan di sana, tapi itu semacam lambang, kita katakan lambang syahwat, ya, lambang ketamakan dan seterusnya, ya. Karena itu, nah ini harus kita perhatikan. Karena kalau orang salah satu yang sangat nyata, ini tambahan, orang-orang yang korupsi lah kita bilang, ya, orang-orang yang korupsi kita bilang, awal-awal dia takut itu, awal-awal dia takut, tidak berani, ya, masih ada takut kepada Allah, masih ada malu dengan manusia. Tapi terus menerus dia di lingkungan itu. Mulai apa? Mulai dia bermain dengan hal-hal yang kecil, yang bila diambil sedikit-sedikit orang tidak rasakan, orang tidak tahu. Itu perangkap dia, Pak. Kemudian mulai membesar, aman, tidak ada masalah. Terus menerus, akhirnya apa? Kita pun yang mendengarnya terbelalak besarnya angka itu. Apa kita percaya bahwa mereka yang melakukan itu langsung mereka ambil, mereka korupsi dengan nominal besar? Enggak. Itu dimulai dari kecil, Pak. Ketika aman, tidak ada yang tahu dan sebagainya, akhirnya viral, seluruh dunia tahu, seluruh Indonesia tahu, ya, sampai kita pun yang di luar negeri ini terbelalak, keheran-heranan kok bisa jumlah nominal seperti itu dikorupsikan oleh seseorang, tuh ya, yang kadang-kadang kita tengok tampangnya apa, Pak? Tampangnya kampungan. Siapa tahu? Ada menyangka Gara-gara 214 itu dan sebagainya. Nah, inilah dia nyata bagi kita. Jadi perumpamaan makanan dan sebagainya itu hanya sebagai simbol itu, Pak. Ya, dari ketamakan. Artinya dari jalur inilah paling banyak syaitan itu menjerembabkan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Ya, sekarang. Selesai yuk. Selesai sudah. Assalamualaikum. Tadi di awal kan sebutkan satu ayat dari surat Toha itu kan kalau saya nangkapnya timeline-nya itu ketika Adam sudah diciptakan, ya, yang jangan sampai setan itu mengeluarkan kalian dari surga. Tapi di ayat lain kan kita juga temukan kisah ketika Nabi Adam sebelum diciptakan Nabi Adam, ada dialog antara Allah dengan malaikat. Dia bilang ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kan berarti memang saya menangkapnya manusia itu diciptakannya sebetulnya fungsinya untuk diturunkan ke bumi. Tapi di surat Toha tadi seolah-olah diciptakan untuk di surga, jangan sampai dikeluarkan dari surga. Ini ada seolah-olah tidak sinkron. Nah, ini hikmahnya apa kita? Allah. Pertanyaan Bapak ini berat. Bukan lahir kita. Kita nggak ada di dunia, Pak. Subhanallah. Ya, dari di pengaruh taklim mingguan nih. Yang kita nggak lahir di dunia. Banyak mendengar dan banyak membaca. Betul.
Secara zahir seolah-olah dua ayat itu semacam bertentangan. Di satu sisi seperti dalam Al-Baqarah yang Bapak maksudkan, Allah tuh telah mengajak ya dan memberitahukan kepada malaikat Allah tuh punya rencana besar untuk menciptakan khalifah di muka bumi. Ya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sehingga para malaikat mengatakan kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Kata malaikat, ya Allah, apakah engkau akan biarkan mereka nanti melakukan kerusakan di muka bumi dan mengadakan pertumpahan darah, sementara kami ini adalah makhluk yang senantiasa bertasbih memujimu. Tapi bila Bapak tengok tafsiran para ulama ya, atau sebahagian ulama, apa yang di benak malaikat itu bukan manusia, ya. Apa yang disampaikan malaikat kepada Allah, ya, setelah Allah mengatakan akan menciptakan khalifah di muka bumi, Allah kan tidak mengatakan dari bangsa manusia, tapi akan ada Allah ciptakan makhluk yang akan memakmurkan ya bumi. Tapi ditangkap oleh malaikat ya, apa Pak? Jin. Ya, itu jin. Nah, makanya kan di sesudah ayat itu semua, apa kata Allah? Wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Ya. Ingatlah ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat agar sujud kepada Adam saat Adam sudah diciptakan. Fasajadu, semua sujud kecuali iblis. Oh, iblis dari bangsa jin. Ya. Jadi di awal memang Allah itu tidak memberitahu kepada malaikat bahwa yang menjadi khalifah yang direncanakan Allah itu adalah dari bangsa manusia. Yang ada di benak jin dan benak malaikat adalah jin. Karena jin itu ya, seperti dalam surah jin, Pak, wa anna kunna naqudu minha maq'ida lis-sama'. Mereka tuh pernah satu majlis, kita bilang ya, punya tempat-tempat duduk itu di langit yang mereka paham bahasa malaikat dan seterusnya. Ya, itu konteks di Al-Baqarah. Tapi apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Nah, ternyata Allah menciptakan Adam alaihissalam ya, khalaqtu biyadayya, kata Allah dalam hadis kudusi. Maka di situ mulailah terjadi permusuhan. Ya. Mulailah nampak iblis, syaitan tidak setuju dan seterusnya terhadap penciptaan Adam alaihissalam. Baik. Kemudian konteksnya di surah Thaha, ya, di surah Thaha yang saya bacakan tadi, Pak, Allah mengingatkan kepada Adam alaihissalam ya, bahwa syaitan nih ya, bahwa syaitan nih bagimu dan bagi istrimu adalah musuh. Kata Allah, hati-hati, jangan sampai kalian berdua dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena gangguannya dari surga ini, fatasqa, sehingga kalian akan menjadi kesulitan dan seterusnya. Setiap ketetapan Allah tuh, Pak, ya, ada sebabnya. Segala sesuatu yang ditetapkan Allah itu likulli syai'in sababan. Itu
itu ada sebabnya. Betul bahwa ternyata makhluk yang akan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini ternyata itu adalah insan dari bangsa manusia, Pak. Yang dilengkapi dia dengan akal, ya, nafsu, ya, akal pikiran dan nafsu. Sedangkan dua makhluk sebelumnya, malaikat, makhluk termulia, tapi mereka tidak punya nafsu, tidak punya keinginan, sehingga tidak ada yang berubah, tidak layak, tidak patut, kata para ulama, dia akan mengelola bumi, itu ya. Kemudian bangsa jin lebih nampak di sana adalah nafsu syahwatiyah, dan ini berbahaya, Pak. Sehingga dipilihlah manusia yang terdiri dari akal dan nafsunya. Orang-orang yang macam ini atau makhluk yang macam dia akan bikin perubahan terhadap bumi, itu ya. Maka dimulailah itu dengan Adam alaihissalam. Kemudian ditempatkan pertama kali di dalam surga. Nah, baru kita ke hikmah. Apa kira-kira hikmah yang Bapak maksudkan di situ? Ya, yang kita pahami hikmahnya adalah seperti kata Shalih Al-Maghamisi, salah seorang ulama tafsir di zaman sekarang ini, Pak. Dia bilang bahwa surga yang pernah ditempati Adam dan Hawa, ya, lalu mereka diturunkan darinya dan dikeluarkan, bahkan meminjam sebagian bahasa ulama, Allah mengusir mereka darinya karena kesalahan, ya, yang mereka lakukan terhadap pohon larangan yang mereka dekati, ya. Hikmahnya di sini sekalian, bahwa surga yang pernah ditempati Adam itu hanya karena kesalahan satu, lalu mereka dikeluarkan ke bumi, Pak. Inilah yang kembali akan kita usahakan, ya, dalam kehidupan kita ini untuk masuk lagi ke dalamnya, ya. Makanya ketika di akhirat nanti, setelah orang melewati titian sirat, mereka mendatangi surga, kata Nabi, tapi pintu surga tertutup, ya, sehingga orang-orang pun saat itu meminta kepada Adam, wahai Adam, anta abul bashar, kau ini kan bapak manusia, mohonkanlah kepada Allah agar pintu surga ini dibuka. Tapi apa kata Adam? I'tadzara, kata Nabi, Pak. Adam itu malu memintakan itu kepada Allah. Disitulah dia berkata, bukankah karena kesalahanku pada akhirnya keluar kalian semua dari surga? Karena itu aku malu memintakan itu. Jadi sekalian hikmah di balik itu, ya, bahwa manusia ini yang memang direncanakan oleh Allah yang akan membawa perubahan terhadap bumi, ya, bukan makhluk lain. Tapi peristiwa antara Adam dengan syaitan dan seterusnya itu sudah diingatkan kita kan, ba'dukum li ba'din adu, ya, bahwa bila kalian akan kembali ke surga yang pernah ditempati oleh nenek moyang kalian, ingat, hati-hati, ada di sana makhluk yang selalu menganggap kalian musuh, yang ingin menghalang-halangi kalian, ya, sehingga kalian tidak masuk ke dalamnya. Itu saya kira hikmah dan hubungan di antara dua ayat itu yang bisa saya pahami sekalian. Walau tetap kita katakan semua ini berdasarkan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap Allah merencanakan sesuatu ada sebab-sebab tertentu yang dia buat. Salah satu sebab itu adalah permusuhan kita dengan syaitan, yang pada akhirnya kita terjerembab ke dunia ini dan sampai kita terluka lima. Allah. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kami mohon kepada Ustaz Amir untuk menutup kajian kita kali ini dengan doa.
masalah takdir, insya Allah nanti kita bahas lagi ya. Mudah-mudahan panjang umur kita semua, sehat, dan diberikan istiqamah insya Allah. Bila ini Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman يا عزيز يا غفار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحكم به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن على صحة وعافية، ونحن على صحة وعافية. اللهم بلغنا رمضان ونحن على صحة وعافية. اللهم ارزقنا الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الاستقامة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Marilah kita tutup kajian kita kali ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.